Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Sebenarnya doa ini yang lebih penting daripada materi kita, yaitu kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, meminta kepada Allah ditambahkan ilmu, meminta kepada Allah yang memiliki ilmu, itu lebih penting daripada materinya. Sehingga doa kita sebelum belajar itu kunci kita paham ilmu yang kita pelajari. Nah, banyak orang yang mungkin menghabiskan waktunya untuk belajar nggak masuk-masuk, mungkin dia lupa berdoa atau lupa tawakal. Ternyata intinya adalah tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah. Tapi yang namanya menyerahkan itu bukan, ayo udahlah saya serahkan urusannya kepada Allah, nggak baca gitu. Tapi yang maksud menyerahkan itu dari awal kita udah bilang, ya Allah saya sekarang sedang berusaha memahaminya, soal hasil itu urusanmu. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini sambil seraya meminta kepada Allah taufiknya, hidayahnya agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memahaminya, sekaligus memudahkan kita untuk mengamalkannya. Jadi sekali lagi yang lebih penting daripada belajar adalah mengamalkan apa yang dipelajari. Meski sedikit yang kita pelajari, namun yang ditanya itu adalah pengamalannya. Jadi bukan jumlahnya. Enggak perlu kita pusing sama sedikitnya ilmu yang kita miliki, tapi pusinglah ketika ilmu itu belum kita amalkan sama sekali. Maka belajarlah untuk berusaha mengamalkannya, sebab orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya diazab duluan dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, apalagi dia menduakan niat awal belajarnya hanya karena urusan-urusan dunianya, maka dia diazab duluan. Mereka lah yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka berdasarkan dengan sabda Nabi SAW. 3 golongan yang pertama kali dilempar ke neraka Allah SWT. Yang pertama adalah fahuwa alim, orang yang alim, yang ingin dipanggil alim. Qari, yang pengen dipanggil qari. Dia membaca Al-Quran supaya dipanggil qari. Dia belajar supaya dipanggil alim, panggil ustadz, habib, walid, dan lain-lain. Nah, ini supaya dipanggil demikian. Gelar-gelar demikian itu yang menyebabkan seseorang dilempar ke dalam neraka pertama kali. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Berdasarkan hadis tadi jelas bahwa ternyata yang diazab pertama kali bukan para penyembah berhala, namun mereka yang gagal meluruskan konsep niat dalam belajar dan gagal mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Nah, jadi mulai sekarang tujuan belajar adalah mengamalkannya. Kita masuk pada sebab yang kedua, as-sababus tsani min asbabil asyarah, ya, sebab yang kedua dari 10 sebab yang disebutkan di kitab ini. Dan yang kedua adalah an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu azza wa jalla fi qalbi 'abdihi. Sebab yang kedua adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang hamba. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati hambanya. Nah, an-nur di sini, cahaya yang dimaksud di sini cahaya apa? Di sini dijelaskan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang sama yang dari tadi kita bahas. Afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Nah, di kata-kata fahuwa ala nurim mir rabbih, dia berada di cahaya Tuhannya. Cahaya apa yang dimaksud? Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan ai fahuwa ala nurin amaddahullahu bihi. Dia berada di atas cahaya yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalamnya, minnatan wa fadla, sebagai hadiah dan karunia darinya. Wa hadzan nuru huwa nurul iman. Dan cahaya yang dimaksud adalah cahaya iman. Tapi tentu para ulama tidak sama dengan statement ini. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud cahaya iman, tapi yang lain menafsirkan fahuwa ala nur itu nurul ilmi, nurul basirah, nurul huda. Nama masjid semua ya. Jadi cahaya yang dimaksud adalah al-ilm, cahaya ilmu, atau cahaya al-basirah. Basirah itu bimbingan, arahan. Yang terakhir al-huda, petunjuk. Sehingga yang disebut cahaya itu di ayat ini tentunya kalau kita lihat tafsiran para ulama termasuk Al-Imam At-Tabari, maka ala nur di situ ada cahaya ilmu, ada cahaya basirah dan cahaya petunjuk. Semua tiga itu sebenarnya terangkum dalam cahaya iman.
Jadi sama aja, mereka tidak berkontradiksi satu sama lain, tapi maknanya sama karena ketiga ini bagian dari makna nurul iman. Nama masjid juga gitu. Nurul iman, cahaya iman. Sehingga nurul iman artinya cahaya iman. Nah, di sini kata Syekh Abdul Razak, fa innahu yashrahu sadra. Ini sebenarnya perkataannya Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi di tanda kurung itu bainal qausain karena ini perkataannya Ibnu Qayyim. Fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada dan meluaskannya, wa yufrihul qalba dan menyenangkan hati, memberikan rasa senang kepada hati. Fa idza fuqida hadzan nur min qalbil abdi, kalau cahaya ini hilang dari hati seorang hamba, dhaqa wa haraj. Dhaqa artinya sempit, maka hatinya akan menyempit, wa haraj dan akan sesak. Jadi hati seorang hamba kalau ada cahaya iman, dia lapang, bahagia, senang, tentram. Tapi ketika kehilangan cahaya tersebut, dhaqa wa haraj, menyempit dan menjadi sesak. Wasara fi adyaqi sijnin wa as'abih. Maka dia seolah berada pada penjara yang sangat sempit dan sulit sekali untuk bertahan. Jadi hati seorang hamba ketika jauh dari cahaya iman, maka dia seperti di dalam penjara yang sangat sempit dan sulit bergerak. Jadi kalau sudah tidak ada cahaya iman tuh, kita merasa bahwasanya tidak lagi bisa bergerak. Orang malas ibadah, malas menerima nasihat, karena tidak ada celah lagi. Tadi space-nya udah penuh. Dia tidak lagi ada celahnya. Fanasibul abdi min insyirahi sadrihi, fanasibul abdi min insyirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadzan nur. Jadi nasib itu jatah. Jatah atau kesempatan atau peluang boleh juga. Peluang seorang hamba mendapatkan lapang dada itu berbanding lurus dengan cahaya ini. Jadi peluang seorang hamba mendapatkan kelapangan hati, ketenangan hidup itu berbanding lurus dengan adanya cahaya ini di dalam hatinya. Jadi kalau ada cahaya iman, ada cahaya keimanan dalam hatinya, dia masih memiliki peluang kelapangan jiwa, kelapangan dada, kenyamanan hidup. Nah, di sini ada hadis dari Nabi SAW dan ini disebutkan dalam Zadul Ma'ad, cuma memang tidak disebutkan di sini. Hadisnya adalah idza dakhala nurul qalba infasaha wan syarah. Kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, maka hati akan infasaha wan syarah. Hati akan melebar dan meluas. Jadi kalau cahaya masuk ke dalam hati seorang manusia, baik itu cahaya apa saja tadi, ilmu, cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya basirah, masuk ke dalam hati manusia, maka infasaha, dia akan lebih luas. Dia akan lebih banyak menerima, legowo. Karena itu tadi infasaha, dia akan lebih meluangkan dadanya, meluangkan hatinya, melapangkan dadanya. Terus qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, Ibnu Rajab mengatakan apa? Fal qalbu alladzi dakhalahu nurul iman wan syaraha bihi wan fasah yaskunu lil haqq wa yatma'inu bihi wa yaqbaluh wa yanfiru anil batili wa yukrihuhu wa la yaqbaluh. Ini perkataan yang luar biasa dari Ibnu Rajab. Beliau bilang, hati yang dimasuki oleh cahaya iman, hati yang cahaya iman masuk ke dalamnya, wan syaraha, lalu hati tersebut menjadi lapang, yaskunu lil haqq, maka dia akan mudah menerima kebenaran. Atau bahasa gampangnya, kebenaran itu betah di dalamnya. Jadi kebenaran itu akan betah di dalam hati yang lapang. Wa yatma'innu bihi wa yaqbaluh, hatinya akan tentram dan akan mudah menerima kebenaran itu. Dari tadi kita singgung bahwasanya untuk menerima kebenaran kita butuh space. Kita butuh ruang sehingga orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah mudah masuk kebenaran itu. Wa yanfiru anil batili wa yukrihuhu, maka dia akan lari dan benci pada kebatilan. Jadi kalau hati seseorang sudah dipenuhi dengan cahaya iman dan mudah masuk kebenaran, maka dia otomatis akan benci perkara yang batil dan dia akan lari dari perkara yang batil. Betul ya perkataan Ibnu Qayyim ketika beliau bilang la yajtami'ani al-musiqan fi qalbin wahid. Tidak akan berkumpul dua musik di hati seorang hamba. Ini juga disebut sama Allah surat Al-Ahzab. Jadi tidak akan mungkin masuk sesuatu yang sama di dalam hati kita. Pasti ada kecondongan. Kalau misalnya kita sedang condong dengan salah satunya, pasti akan otomatis meninggalkan salah satunya. Tadi kalau kata Ibnu Qayyim dua musik, maksudnya adalah Quran dan musik itu sendiri. Ketika condong ke salah satunya, maka akan meninggalkan salah satunya.
Jadi tidak mungkin ada seorang manusia bisa 50-50. 50%, 50%. 50-50 itu mustahil. Sebab kalau kita lagi condong salah satunya, otomatis akan meninggalkan salah satunya. Maka silakan pilih. Kalau kita lagi fokus sama al-haq, otomatis pergi dari al-batil. Dan kalau lagi di al-batil, pasti kita akan menjauh dari al-haq. Jadi tidak bisa berkumpul dua hati di dalam satu hati, begitu ya. Bagaimana dengan orang yang mengumpulkan 4 hati di dalam hatinya ini? 2 hati saja disulit untuk menghidupi ini. Tapi ala kuliah maknanya bukan ke sana. Maknanya bukan ke sana. Yang maksudnya tidak akan berkumpul 21 sifat yang diminati di dalam satu hati seorang hamba. Walihadza yanbaghi 'alal 'abdi an yatma'a fi hadzal nuri tam'an 'aziman. Oleh karenanya hendaknya seorang hamba itu selalu menginginkan, selalu berharap, wa yarju min rabbih, berharap an yaj'alahu minal ladzina akramahumullahu binuril iman, minal ladzina akramahumullahu binuril iman, minnatan minhu wa fadla. Jadi hendaknya seorang mukmin itu, seorang hamba itu, dia memiliki keinginan dan harapan agar Allah memuliakannya dengan cahaya iman. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cahaya kepada hati para hambanya. Hendaknya kita sebagai hamba berharap dan berkeinginan Allah SWT memuliakan kita dengan cahaya iman tersebut. Minnatan minhu wa fadla. Minnah itu penghargaan, fadla itu karunia. Maka ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Allah mengatakan ini sebenarnya memuji para sahabat. Yang memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Ayatnya ketika Allah berfirman apa? Di firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini enggak disebutin awalnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di antara kalian itu ada Rasulullah. Ini teguran buat para sahabat. Para sahabat, ketahuilah di sekitaran kalian ada Rasul. Apa yang harus kalian lakukan? Taati. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Lalu ayat kelanjutannya adalah Allah memuji para sahabat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat mereka mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah perindah keimanan di hati mereka. Jadi kata-kata wa zayyana, perindah, itu ada kemungkinan-kemungkinannya. Perindah iman di hati, perindah amal di dalam diri. Jadi ada perindah hati dengan iman atau perindah diri dengan amal. Gitu. Jadi kalau memperindah hati dengan iman, memperindah diri dengan amal. Gitu. Terus wazayyanahu fi qulubikum, Allah SWT menghiasi hati mereka dengan keimanan, menghiasi iman di hati mereka, di hati kalian wahai para sahabat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membuat benci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan di hati kalian. Lihat, berarti kalau Allah sudah masukkan cahaya iman, Allah buat kita cinta, dan Allah buat kita itu indah dengan keimanan yang ada di hati kita, otomatis kita pasti benci lawannya. Benci kekufuran, benci kefasikan, dan benci kemaksiatan. Apa bedanya kufra, fusuk, dan isyan? Kufra jelas ya, lawannya tauhid, yaitu kekufuran. Jadi Allah akan membuat kita benci terhadap kesyirikan dan kekufuran. Al-fusuk apa? Fusuk itu adalah kemaksiatan yang berulang. Kemaksiatan yang selalu diulang, itu fusuk. Makanya orang yang melakukan maksiat secara berulang, apalagi terang-terangan, maka dia adalah fasik. Ada istilah namanya mukmin fasik. Seorang mukmin yang masih sering dan terang-terangan melakukan kemaksiatan. Lihat zaman sekarang orang-orang menjadi mujahirin. Kalau dulu ada namanya muhajirin, sekarang namanya mujahirin. Kalau muhajirin jelas orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka muhajirin. Kalau ini mujahirin. Mujahirin artinya mereka yang terang-terangan bermaksiat. Nggak ada aib ditutup zaman sekarang. Aib konferensi pers pokoknya. Aib itu di-share. Semua wajib tahu. Mulai dari yang selingkuh, mulai dari yang ipar adalah maut, mertua adalah maut, pembantu adalah maut. Semuanya di-share. Share. Bahkan sekarang pelacur, ani-ani, pada bunyi semua. Mereka nggak malu mengumbar aib-aib mereka. Aib yang sudah mereka lakukan yang Allah tutup sekian tahun, mereka buka hari ini. Itulah mujahirin. Wal'iyadzubillah. Maka dalam hal ini Allah akan buat benci semua itu. Kalau kita sudah dimasuki oleh cahaya iman. Wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang lurus, berada di jalan yang lurus.
Fadlan minallahi wa ni'mah. Ini adalah keutamaan, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lihat, fadlan minallahi wa ni'mah itu di kuping kita enggak asing ya. Ini Bilal biasanya ngomong, fadlan minallahi wa ni'mah gitu. Disautin lagi, wa maghfiratan wa rahmah. Jadi kangen Ramadan nih kalimat. Fadlan minallahi wa ni'mah itu artinya keutamaan dan kenikmatan dari Allah, dan wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi intinya di sini, di ayat ini dijelaskan bahwa ketika Allah telah membuat cahaya iman itu indah di dalam hati kita, Allah akan buat kita itu benci sama lawannya, segala bentuk lawannya. Nah, orang kalau sudah dibuat indah dan dibuat tenang sama Allah SWT, sudah, maka dia tinggal menikmati hidupnya. Karena dia tidak lagi sibuk dengan urusan kanan kirinya. Fayas'alu rabbahu an yujaddidal imana fi qalbih. Seorang hamba hendaknya, ini boleh digarisbawahi, seorang hamba hendaknya meminta agar Allah selalu mengupgrade kualitas imannya. Jadi apa bahasa Arabnya upgrade? Jaddada yujaddidu. Tajdid. Nah, itu bahasa Arabnya upgrade. Tajdid. Makanya kalau di HP misalnya iPhone pengen naik iOS-nya, ada tulisan tajdid. Nah, jadi tajdid itu artinya upgrade. Jaddada yujaddidu, meningkatkan kualitas, memperbaharui, boleh juga maknanya. Jadi fayas'alu rabbahu an yujaddidal imana fi qalbihi. Hendaknya seorang hamba itu meminta kepada Tuhannya agar bisa selalu di-upgrade kualitas keimanannya. Liyazdada nasibuhu min hadzan nuri wadh-dhiya. Agar dia mendapatkan cahaya tambahan, cahaya iman. Jadi kalau dia minta terus upgrade keimanannya, Allah akan selalu memasuki cahaya iman kepadanya. Faqad rawal Hakim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, ada hadis dari Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Allah. Sesungguhnya, iman kita itu bisa usang. Apa usang bahasa gampangnya? Kucel. Apa bahasa ini? Bahasa resminya apa? Usang ya. Bisa usang, bisa kucel, bisa kotor. Jadi keimanan seorang itu bisa usang, kama yakhluqus thawbul khaliq, sama seperti baju juga bisa kotor, bisa usang, bisa kucel. Maka fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, maka selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu mengupgrade kualitas iman di hati kalian. Jadi jangan cuma HP-nya aja di-upgrade, imannya juga di-upgrade. Jangan sampai kalah sama iOS. Dan kalah sama iPhone udah mau 16 tapi yang punyanya masih segitu-gitu aja gitu. Kualitas imannya begitu-gitu aja. Maka yang dalam perintah di sini fas'alullah, minta kepada Allah agar Allah selalu meningkatkan kualitas iman kita di dalam hati kita. Qala al-Imam Muhammad ibn Aslam at-Tusi, ini akan panjang perkataan beliau nih. Rahimahullah. Fabad'ul imani min qibalillahi fadlun minhu wa rahmatun wa mannun yamunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi. Saya terjemahin pendek. Fabadul iman, jadi permulaan iman itu, pertama kali iman itu Allah Subhanahu wa taala yang turunkan sebagai karunia dan rahmat. Jadi iman itu awalnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Berikutnya, fayaqzifu fi qalbihi nuran yunawwiru bihi qalbah. Lalu iman itu akan berupa cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati hambanya. Jadi iman itu digambarkannya seperti cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Yunawwiru bihi qalbahu, yang dengannya cahaya hati itu bercahaya. Wa yashrahu bihi sadrah. Lihat prosesnya. Jadi iman itu tadi apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Berikutnya, iman akan seperti cahaya yang dimasukkan ke dalam hati hamba yang menerangi hatinya. Terus wa yashrahu sadrahu. Baru lapang hatinya. Jadi prosesnya untuk mendapatkan lapangnya dada itu adalah cahaya iman yang masuk ke dalam hati kita. Wa yazidu fi qalbihil imana wa yuhabbibuhu ilaihi. Lalu proses berikutnya adalah Allah akan tambahkan keimanan di hatinya dan Allah akan membuat dia cinta dengan iman tersebut. Ini stepnya jelas ya. Jadi iman itu masuk sebagai cahaya, menerangi, lalu melapangkan hati, lalu keimanan bertambah, lalu juga terasa indah keimanan tersebut di dalam hati kita. Fa idza nawwara qalbahu, kalau cahaya iman sudah menerangi hatinya,
wa zayyana fihi al-imana wa habbabahu ilaihi. Kalau cahaya iman itu sudah terasa indah di hatinya, lalu dia sudah cinta dengan cahaya tersebut, apa yang terjadi? Amana qalbuhu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Jadi kalau sudah ada di step ini, barulah dia pasti akan beriman dengan rukun iman yang 6. Jadi prosesnya adalah ketika seorang hamba sudah Allah masukkan cahaya iman, lalu dilapangkan hatinya, ditambahkan imannya, dibuat indah, dibuat cinta, berikutnya dia akan beriman kepada rukun iman yang disebutkan. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, takdir, semuanya, khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik atau yang buruk. Wa amana bil ba'si wal hisabi. Maka dia juga akan beriman kepada al-ba'si. Al-ba'ts apa? Hari kebangkitan. Wal hisabi, hari perhitungan. Wal jannati, dia akan beriman adanya surga. Wan nar, dia juga akan beriman terhadap keberadaan neraka. Hatta ka'annahu yanzuru ila dzalik, seolah-olah dia itu sudah melihat semua kejadian itu. Jadi sudah tergambar di matanya bahwa beginilah kira-kira hari kiamat, hari kebangkitan, surga dan neraka. Wa dzalika minan nuril ladzi qadzafahu Allahu fi qalbihi. Itulah efek dari cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hatinya. Fa iza amana qalbuhu, kalau hatinya sudah beriman, nataqa lisanuhu musaddiqan lima amana bihil qalbu. Haji perkataan ini ringan tapi dalam. Beliau bilang kayak gini, kalau hatinya sudah beriman, maka lisannya akan berkata sesuai, bahkan membenarkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Makanya betul ya, jadi baiknya hati itu mempengaruhi baiknya lisan. Baiknya hati mempengaruhi baiknya penglihatan, pendengaran. Makanya idza shalahat shalahal jasadu kulluh, itu benar. Kalau hati benar, semuanya benar. Kalau idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak, semuanya rusak. Sehingga kalau hati beriman, lisan juga ikut beriman. Lain hal kalau lisannya doang beriman. Lain hal kalau lisannya mengatakan iman, belum tentu dengan hatinya. Tapi kalau hatinya sudah beriman, maka lisan mengikutinya. Maka dalam hal ini kalau hati sudah beriman, lisan akan berkata membenarkan keimanan yang ada di hatinya, wa aqarra bidzalika, dan akan menetapkannya, wa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia akan bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu terjemahan la ilaha illallah yang benar ya. Jadi tidak boleh kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maknanya kurang tepat. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia akan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa anna hadhil asya' allati amana bihal qalbu fahiya haqq, dan dia akan mengimani segala sesuatu ini sebagai kebenaran. Dia akan mengimani segala sesuatu ini dengan kebenaran. Fa iza amanal qalbu, kalau hatinya sudah beriman, wa syahidal lisanu, dan lisannya sudah bersaksi. Ini terusannya nih. Ini kan step-stepnya. Amilatil jawarihu. Jadi kalau hatinya sudah beriman, lisannya sudah bersaksi, maka anggota badannya itu pasti akan taat. Dia akan beramal. Fa'ata'at amrallah. Maka dia akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amilat bi amalil iman. Dan kita akan beramal sesuai dengan keimanan kita. Wa addat haqqallahi 'alaiha fi faraidihi. Dia akan menunaikan hak-haknya Allah di dalam kewajibannya. Apa hak Allah atas kita? Ma haqqullahi 'alal ibad. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Apa? An ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak melakukan syirik. Itu haknya Allah. Maka dalam hal ini kita tunaikan hak Allah dalam kewajiban kita. Wantahat an maharimillah. Kita akan selesai dari segala yang haram. Kita nggak mungkin mau nginjak sesuatu yang diharamkan. Imanan sebab iman, wa tasdiqan sebab kita membenarkan perintah Allah, bima fil qalbi wa nataqa bihil lisan. Kita membenarkan apa yang kita yakini dalam hati dan apa yang kita ucapkan dalam lisan. Fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan. Allah, ajib perkataannya. Kalau dia mengerjakan semua ini, baru dia berhak digelari sebagai mukmin. Sepanjang itu. Kalau kita ulang prosesnya, maka double nih kajiannya, jadi makin malam nih. Kita ulang prosesnya, step itu dimulai dari bagaimana Allah SWT menetapkan iman kepada hambanya sebagai rahmat. Lalu berubah menjadi cahaya, Allah masukkan ke dalam hatinya, menerangi hatinya.
melapangkan dadanya. Lalu di situ bertambah imannya dan dibuat ciri dia beriman kepada. Setelah itu lisannya. Setelah itu perbuatannya akan mengikuti hati dan lisannya. Sampai pada akhirnya dia akan meninggalkan dosa-dosa sebab proses tadi. Gak ada yang instan. Dan ini perjalanan kita bisa menyelesaikan lapangnya dada, tenangnya hati itu dimulai dari semua ini. Tapi kuncinya kembali kepada cahaya yang tadi Allah masukkan. Bagi kita yang sudah mendapatkan cahaya itu, pertahankan. Jangan buat redup. Jangan buat redup cahaya itu hanya gara-gara kita itu tidak tahu kedudukan dan keistimewaan cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Memang tidak nampak cahaya iman itu di dalam mata kita, tapi dengan cahaya iman itulah jelas mana yang benar, mana yang salah. Dan itu sebab yang kedua. Sekarang kita masuk pada sebab yang ketiga. As-sababut tsalits, sebab yang ketiga adalah tahsilul ilmin nafi'. Sebab yang ketiga agar kita mendapatkan kelapangan dada, kelapangan hati, atau kita sebut kenyamanan hidup adalah tahsilul ilmin nafi', meraih ilmu yang bermanfaat. Nah, disclaimernya adalah ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi kita SAW meminta doa ini ada dua. Minta ilmu yang bermanfaat dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau minta ilmu yang bermanfaat, doa yang kita baca di awal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti jelas ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Tinggal pertanyaannya, dari Allahnya manfaat atau tidak? Kan ilmu itu Allah yang kasih. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi Allah yang kasih ilmu meskipun sedikit, tapi pertanyaannya dari Allahnya ilmunya bermanfaat atau tidak? Tentu semua yang Allah berikan itu kebaikan, cuma sampai kepada makhluk kadang bisa bermanfaat, kadang tidak. Contoh misalnya sihir, ilmu sihir. Pada hukum awalnya sihir itu mendatangkan kebaikan. Tapi ketika masuk ke dalam kehidupan manusia dan digunakan oleh manusia yang banyak dosanya ini, maka ilmu tersebut jadi tidak bermanfaat. Pada hukum asalnya Allah yang memberikan ilmu sihir kepada malaikatnya. Kisah ini di ayat yang cukup panjang surat Al-Baqarah itu. Wattabi'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman itu. Bagaimana Allah menggambarkan kejadian sihir. Cuma ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita kadang jadi tidak bermanfaat. Ilmu filsafat misalnya. Awalnya baik untuk memahami sesuatu dengan sangat jelas dan gamblang. Masuk ke otak kita yang cetek ini, rusak kita. Kadang banyak ilmu-ilmu yang tadinya baik, manfaat, nyampe kepada kita jadi tidak bermanfaat. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fa kullama zada tahsilul 'abdi minal ilmi syar'iyyil mustamiddi min kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam zadan syirahu sadri." Setiap kali bertambah ilmu syar'i yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, maka bertambah pula lapangnya hati kita. Jadi semakin banyak ilmu yang masuk, semakin lapang hati kita. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin lapang hati kita. Sebenarnya sebelum itu, Anda pengen mengutip perkataan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Ini sebenarnya intinya. Kata Ibnu Qayyim gini, ini disclaimer dari beliau. Fa ahluhu asyrahun nasi sadran wa awsa'uhum quluban wa ahsanuhum akhlaqa wa atyabuhum aisha. Orang itu kalau dia menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dia akan menjadi orang yang paling lapang hatinya. Jadi orang semakin berilmu itu, dia paling lapang hatinya. Lalu juga paling wa ausa'hum quluban, paling lapang hati dan dadanya, wa ahsanuhum akhlaqa, paling baik akhlaknya dan paling baik kehidupannya. Jadi orang kalau dapat ilmu, semuanya jadi baik kualitas hidupnya. Coba contoh sekarang, yang berantem itu bukan ahlul ilmi, tapi talibul ilmi. Jadi yang berantem itu bukan ahlul ilmi tapi talibul ilmi. Jadi yang berantem bukan para ustadznya tapi jamaahnya. Jadi yang bikin keributan, yang bikin sekat-sekatan itu muridnya bukan guru-gurunya. Sebab orang-orang yang berilmu itu ausa'uhum quluban. Hatinya lapang. Lebih gampang menerima perbedaan, menerima kebenaran dibandingkan orang-orang yang mungkin masih sedikit kualitas keilmuannya. Nah, di sini ada penjelasan juga dari Syekh bin Baz tentang ilmu apa yang disebut melapangkan dada. Ini nggak ada di buku nih. Ilmu apa yang mendatangkan lapangnya dada? Kata beliau, al-ilmul mauruth anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi.
yaitu ilmu syar'i. Bahkan beliau ngejelasin, kalau antum lihat penjelasannya, Syekh bin Bas bilang gini, bukan ilmu biologi, bukan ilmu fisika, bukan ilmu matematika. Beliau dijelasin semuanya, disebutin. Bukan ilmu handasah, bukan ilmu teknik, kata beliau gitu. Akan tetapi ilmu syara'. Yang beliau sebut apa? Ilmu Al-Quran was sunnah. Ilmu Al-Quran dan as-sunnah. Hadha huwa alladhi yashrahu sudur. Inilah ilmu yang melapangkan dada, kata beliau. Wa yurithul qalb al-hidayah wal basirah wan nur was sa'adah al-abadiyah. Yang mewariskan apa? Hidayah, mewariskan basirah, mewariskan cahaya dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Jadi beliau disclaimer dulu bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini memang tegas beliau mengatakan bahwa jangan sangka semua ilmu yang kita pelajari itu bisa menerangi dan melapangkan hati. Namun yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i juga disempitkan lagi. Tidak semua ilmu syar'i tentunya. Ilmu syar'i al-mawruth an Rasulullah SAW, yang diwariskan oleh Rasul. Jadi banyak ilmu syar'i sekarang tapi tidak diwariskan oleh Rasul. Atau ilmu syar'i dinisbatkan kepada ilmu syar'i padahal bid'ah. Ilmu syar'i padahal khurafat. Ilmu syar'i padahal begini dan begitu. Maka tidak semua ilmu syar'i, tapi al-mawruth anin Nabi SAW, yang diwariskan oleh Nabi SAW. Fal ilmu fihi rif'atul abdi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi dunyahu wa ukhrahu. Ini harokatnya gitu. Jadi fal ilmu fihi rif'atul abdi. Ilmu itu mengangkat derajat seorang hamba. Wa sa'adatuhu, menjadi kebahagiaan baginya. Wa falahuhu, falah kemenangan, kesuksesan baginya. Fi dunyahu wa ukhrahu, di dunia dan akhiratnya. Wa nurun wa dhiya'un li tariqihi, dan menjadi cahaya untuk perjalanan hidupnya. Menjadi cahaya untuk berjalan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini posisinya di kanan atau di kiri? Posisi di kanan bagian bawah. Kata Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sehingga yang Allah angkat derajatnya adalah orang beriman dan orang berilmu. Atau di ayat lain surat Al-Imran ayat 18, boleh dicatat juga, Al-Imran ayat 18, Allah menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah bilang, Allah bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Begitu pula malaikat, begitu juga ahlul ilmi bersaksi dengan kesaksian yang sama. Coba lihat bagaimana Allah mengangkat derajat ahlul ilmi, disejajarkan dengan Allah, malaikat, ahlul ilmi. Berarti derajatnya tinggi sekali karena disejajarkan, diatofkan langsung dengan malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, ahlul ilmi bersaksi. Berarti kan keutamaan nih, disejajarkan dengan para malaikat. Berarti itu bahwa ilmu itu mengangkat derajat hamba. Wa huwa ma'a dzalika jannatun ya'ishu fiha talibul ilmi. Orang berilmu itu kalau dia hidup di atas ilmunya itu seolah dia hidup di atas surga. Jannatun ya'ishu fiha. Dia seolah hidup di atas surga. Wa raudhatun muzhirah. Allah, ini kalimatnya bagus buat al-jumlatul mufidah. Wa raudhatun muzhirah. Taman yang berbunga. Muzhirah itu artinya banyak bunganya, berbunga. Wa bustanun musmirun. Kebun yang berbuah. Yajidu fihi bahjatahu wa unasahu wa rahatahu wa sa'adatahu. Dia akan menemukan kemuliaannya, bahjah itu kemuliaan, dan dia akan menemukan ketenangannya juga kebahagiaannya. Jadi orang akan menemukan kebahagiaan, ketenangan dan kemuliaannya dengan ilmu. Jadi kan kita lagi nyari itu semua tuh. Kita lagi nyari tiga-tiganya, nyari kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, kuncinya ada pada ilmunya. Wa yaqtifu fihi min atayyibits thimari was sunufil azhar. Dalam memang perkataan ini. Dia seolah-olah itu memetik buah yang sangat manis dan bunga yang sangat indah atas keilmuannya. Jadi orang kalau berilmu, dia mampu memetik buah yang paling manis dan memetik bunga yang paling indah. Kita nih kalau nggak punya ilmu, nggak bisa tahu mana mangga yang udah matang sama mangga yang belum. Tapi kalau tukangnya yang nanamnya, dia tahu, oh ini udah mantep, dia yang cabut. Kalau kita yang cabut, dapat yang kuning. Bahkan duren, ini ajib nih kadang perkara duren. Maka kalau kita hanya mengandalkan penciuman kita sebatas itu, kita nggak akan tahu hakikat duren yang
manis atau tidak, yang enak atau tidak. Tapi kalau orang yang berilmu dengan durian, diketok aja. Nah, ini enak. Itu ilmu. Jadi ilmu itu dengan sesuatu yang kadang-kala kita tidak menganggap sebagai hal yang penting, tapi itu kuncinya. Makanya ilmu itu membuat kita bisa memetik buah paling manis dan bunga paling indah. Ini bahasa yang kayak gini boleh dipelajari nih. Wa yaqtifu fihi min atayyibit thimari wa sunufil azhar. Ini kalimat yang puitis. Walihaza najidu jama'atan minal ulama. Makanya kita lihat banyak sekali para ulama yang sammau musannafatihim, memberikan nama buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, fi ulumi syariah, di ilmu-ilmu syariah, bima ya'taqidunahu min wasfin li hadzal ilm. Kita lihat para ulama memberikan nama kitab-kitabnya itu dengan ini, dengan nama-nama seperti ini. Contoh misalnya kitab Raudhatul Uqala. Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala. Raudhatul Uqala artinya apa? Taman orang-orang yang berakal. Kenapa dia sandingkan antara berakal dengan taman? Itu kan menandakan ilmu itu seindah bunga-bunga yang ada di dalam taman. Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala, ini kitabnya Ibnu Hibban. Terus kitab Bustanul Arifin. Lihat. Bustan al-Arifin. Bustan artinya kebun. Al-Arifin adalah orang-orang yang berilmu. Taman orang-orang yang berilmu. Gimana tuh? Mana ada taman isinya orang berilmu semua? Enggak ada. Nah, tapi ini gambaran para ulama membuat kitab memberikan sifat kepada orang berilmu dengan ilmunya, dengan keindahan itu. Raudhah, bustan, itu berarti gambaran keindahan. Atau tadi Bustanul Arifin kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Terus Riyadhus Shalihin. Nah, ini kan taman orang-orang yang soleh. Ada nggak kira-kira taman orang-orang soleh? Tapi sini para ulama menggambarkan itu, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Al-Imam An-Nawawi menggambarkannya sebagai judul kitabnya. Atau ada kitab namanya Ar-Raudhul Basim. Allah, taman yang indah. Ar-Raudhul Basim. Berarti menggambarkan ilmu itu dengan keindahan apa yang mereka lihat di taman. Maka dalam hal ini mereka seringkali, para ulama seringkali mensifati ilmu dengan keindahan bunga dan kebun. Itu berarti gambaran bahwa keindahan hidup mereka adalah ilmu, tidak seperti kita. Wa ghairuha minal asma'id dalah 'alal ma'ani allati qamat fi qalbil 'alimi wa talibil ilmi tijahal ilm. Kekejar enggak tuh harokat ini? Wa ghairuha minal asma'id dallati 'alal ma'ani allati qamat fi qalbil 'alimi wa talibil ilmi tijahal ilmi. Jadi itu yang disebutkan bahwa, atau nama-nama lain yang disebutkan para ulama yang menjelaskan tentang makna-makna yang serupa dengan itu. Makanya antum tahu raudhah yang yang disebut oleh Nabi SAW, raudhatun min riyadhil jannah, yaitu raudhah yang ada sekarang kita sering berburu untuk masuk ke dalam raudhah itu. Kenapa asal muasalnya disebut raudhah? Karena Nabi SAW melihat para sahabatnya itu beribadah semua di tempat itu. Sholat, tilawah, zikir, berdoa. Nabi lihat betapa indahnya para sahabat di situ beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sababul wurud hadis ini. Jadi Nabi SAW bilang bahwa ma baina minbari wa baiti ini. Jadi antara rumah dengan mimbarnya Nabi SAW ini raudhatun min riyadhil jannah. Taman dari taman-taman surga. Tahu alasannya? Karena di situ berkumpul orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab lain. Sebab raudhah itu penyebutan awalnya karena Nabi melihat para sahabatnya semuanya beribadah di situ. Sekarang esensinya juga sama. Raudhah itu tidak spesial kecuali kita beribadah di dalamnya. Jadi nggak usah terlalu lebay kalau misalnya bahas raudhah itu. Jangan terlalu kita itu seolah-olah udah masuk surga gitu. Nggak seperti itu gambarannya. Karena raudhah itu dibilang taman sebab di dalamnya orang-orang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nggak masuk raudhah nggak ada masalah. Tidak ada kewajiban juga bagi kita untuk memasukinya. Meskipun sekarang orang berdesak-desakan masuk ke raudhah. Alhamdulillah mudah sekarang. Dulu zaman-zaman tahun 2017, 2018, anak sering keinjak sholat di raudhah itu. Keinjak lagi sholat, lagi sujud, keinjak kepalanya. Sering. Sekarang alhamdulillah udah nggak mungkin kayak gitu. Tapi buat apa orang berburu masuk sana? Padahal tidak ada esensinya kecuali kalau kita memang betul-betul beribadah di dalamnya. Orang masuk sana sekarang. Gini kan. Wah ini lagi di raudhah, lagi ini. Wah nggak ada esensinya. Dia tidak akan semulia itu. Nah, kita kembali lagi ke kitab wa yakfi fi fadlil ilmi nafi annahu ya'khudhu bi sahibihi ila jannatin na'im. Cukuplah bagi kita atas keutamaan ilmu yang bermanfaat itu membawa kita ke jannatun na'im. Ilmu itu membawa kita ke surga penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu
dia berjalan dan tujuannya itu untuk yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Jadi kalau kita keluar rumah untuk belajar, niat kita cuma untuk belajar, maka kita sedang proses berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis yang lain disebutkan apa? Barang siapa yang keluar li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi kalau tadi kita berangkat dari rumah berniat saya berangkat itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i, maka kita di perjalanan itu fahuwa fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang lagi ke rumah. Jadi kalau kita meninggal di sana, fi sabilillah, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah keutamaan ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu untuk menenteramkan hidup kita, menenangkan hidup kita. Makanya ilmu juga bagian dari cahaya yang tadi kita sebutkan, cahaya ilmu. Ya, makanya ilmu itu disebut juga sebagai cahaya. Sebagaimana pernah saya sampaikan pembahasan tentang dosa waktu itu, di mana Imam Malik memberikan nasihat kepada muridnya, itu Asy-Syafi'i. Beliau bilang apa? Ya bunayya, arallaha qad nawwara qalbaka binuril ilmi. Wahai Syafi'i, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan hatimu cahaya dengan ilmu. Bahwa Allah SWT telah menerangi hatimu dengan ilmu. Fala tudfi'hu bizulmatil ma'asi. Atau fala tudfi'hu bizulmatil ma'siyah. Jangan engkau redupkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Jadi sekarang kita udah belajar dua kitab yang saling berkaitan. Yang pertama, kiat-kiat berlepas diri dari dosa, dan cara berlepas diri dari dosa adalah ilmu, dan keduanya ini insyirahus sadar, dan keduanya adalah lapangnya dada. Jadi dari dua yang kita pelajari ini ternyata sama tujuannya, yaitu untuk memberikan ketenangan pada hidup kita. Terakhir, nasihat dari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk kita tentang kedudukan ilmu di dalam kehidupan kita. Kan beliau pernah bilang di syairnya, isbir ala murdal jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabar terhadap pahitnya perlakuan guru kepada kita. Karena kegagalan kita meraih ilmu ada pada kabur dari guru kita. Jadi kalau belajar itu sabar sama gurunya. Kalau sekarang kebalik, guru yang sabar sama muridnya itu. Kalau dulu kata Syafi'i, murid sabar sama gurunya. Mau dimarahin, mau diapa, sabar dia. Karena kalau kita kabur dari keadaan seperti ini, kita kehilangan ilmu tersebut. Terus beliau bilang ini, wa man lam yadhuq minat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Dan barang siapa yang tidak pernah meluangkan waktunya meski sebentar untuk belajar, maka dia akan menikmati panjangnya kebodohan seumur hidupnya. Jadi kalau dia tidak pernah belajar sebentar aja, dia akan menikmati sedapnya bodoh di dalam kehidupannya. Wa man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak pernah belajar di masa mudanya, maka takbirilah dia 4 kali atas kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa, kalau tidak ada dia tidak diakui sebagai seorang pemuda. Jadi ini nasihat dari Syafi'i rahimahullah, habiskan waktu untuk belajar, dan kadang-kala memang yang sekarang yang semangat belajar justru yang sudah tidak muda lagi. Yang muda sudah tidak mau belajar lagi, kan aneh. Padahal anak muda yang harusnya meluangkan waktunya untuk banyak belajar, karena itu kunci dari kehidupan kita, kunci dari ketenangan hidup kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah sebab yang ketiga, yaitu husul al-ilmin nafi', meraih ilmu yang bermanfaat. Seraya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.